Kalian pasti pernah ngerasain momen kayak gini. Lagi duduk bareng orang baru, entah itu di tongkrongan teman, acara organisasi, reuni, atau waktu perkenalan MPLS. Suasananya sebenarnya asik-asik aja, nggak ada yang nyolot, nggak ada yang ngejudge. Tapi pas mulai ngobrol, tiba-tiba kayak ada dinding nggak kelihatan yang bikin semuanya canggung. Kita coba buka obrolan pelan-pelan yang umum digunakan. BTW kamu asalnya dari mana? Dia jawab, dari Jakarta. Terus, diam. Hening, garing, dan selesai obrolannya. Kita senyum, tapi dalam hati udah panik. Aduh, habis ini ngomong apa lagi ya? Dan anehnya, makin kita mikir keras buat nyambungin, malah makin mentok. Kayak otak kita itu nge-freeze, tapi hati ngebatin. Padahal aku pengen banget ngobrol lebih jauh, tapi kenapa susah banget sih? Dan ini bukan kejadian 1 atau 2 kali. Kita pasti sering ngalamin hal kayak gitu, apalagi pas ketemu orang baru. Bawaannya nggak pede, takut salah ngomong, dan akhirnya cuma bisa ngangguk-ngangguk sambil nunggu waktu cepet-cepet jalan biar cepet selesai. Padahal ya, kalau dipikir-pikir lagi, banyak dari kita tuh sebenarnya pengen banget bisa ngobrol dengan lancar. Pengen punya skill ngobrol yang bikin nyaman, yang bisa bikin orang ngerasa asik nih ngobrol sama dia. Tapi kita ngerasa kayaknya itu cuma bakat dari lahir. Kita ngerasa, ya emang aku orangnya kayak gini, aku nggak bisa basa-basi. Padahal faktanya enggak. Ini bukan karena kita kurang bakat, tapi karena kita belum paham pola dan struktur obrolan yang bikin komunikasi kita jadi ngalir. Obrolan yang gak cuma tanya jawab, tapi bisa nyambung, ngebangun koneksi, dan gak kerasa waktunya udah jalan sejam. Dan itulah yang kalian pengen kuasai. Tapi, yang sering gak kita sadari adalah, obrolan itu bukan soal ngomong, tapi soal nyambung, dan bikin lawan bicara ngerasa nyaman. Dan justru, orang-orang yang jago ngobrol itu bukan karena mereka banyak ngomong, tapi karena mereka ngerti gimana bikin orang lain mau cerita. Nah, itu yang sering gak kita pelajari. Selama ini, kita mikir ngobrol itu kayak pertandingan. Siapa yang paling seru, paling rame, dan paling lucu. Padahal enggak. Obrolan yang enak itu lebih mirip kayak dansa. 2 orang saling jaga ritme. Kadang kita yang ngomong, kadang kita yang dengerin. Tapi yang paling penting, dua-duanya merasa nyaman. Dan semua itu bisa dipelajari. Di video ini, kita bakal bahas gimana caranya ngobrol biar ngalir, tanpa harus cerewet, tanpa harus maksa, dan tanpa harus jadi orang lain. Buat kalian yang ngerasa nggak jago basa-basi, stay di sini. Karena trik ini bisa bantu kalian ngobrol lebih lancar, bahkan sama orang baru sekalipun. Oke, teknik pertama yang bisa kalian gunain adalah follow the thread. Setiap kali orang jawab sesuatu, anggap itu benang. Tugas kita, tarik benang itu. Jangan langsung buru-buru ganti topik, apalagi jawabnya cuma "oh" atau "sama aku juga". Misalnya kita tanya, kamu asalnya dari mana? Terus dia jawab, dari Jakarta. Nah, jangan berhenti di situ. Coba tarik dikit benangnya. Oh, bagian mana tuh? Jakarta kan luas banget ya. Aku kadang suka bingung bedain Jakarta Barat sama Jakarta Selatan. Atau kita bisa bercanda dikit. Wah, kamu tim yang nikmatin kemacetan atau udah pasrah dari lahir. Aku kasih contoh lagi deh. Misalnya, kamu suka musik nggak? Terus dia jawab, ya, aku suka banget. Nah, selanjutnya kita tinggal pacing dia buat cerita. Genre apa yang paling kamu suka? Aku sih suka musik pop, tapi aku juga suka dengar musik rock kadang-kadang. Kalau kamu punya band favorit nggak? Intinya, kasih respon yang bisa ngasih ruang buat dia cerita lebih dalam. Dan ini penting, jangan langsung buru-buru masukin cerita kita. Tahan dulu, tunjukin dulu kalau kita beneran penasaran sama dia. Karena orang tuh suka banget kalau ngerasa didengerin. Dan dari situ, kita bakal kaget betapa obrolan bisa ngalir kemana-mana. Dari Jakarta, bisa nyambung ke makanan favorit, ke masa kecil, ke keluh kesah dia, kalau dia curhat dikit, bahkan bisa bahas mimpi hidup dia ke depan. Nah, ini yang banyak orang gak sadar. Obrolan tuh gak harus selalu seru, tapi harus nyambung. Nah, kemudian kita masuk ke teknik yang kedua, yaitu ubah fokus dari apa yang mau kita omongin. Jadi, gimana bikin dia nyaman? Sering banget, kita diem bukan karena gak punya bahan obrolan, tapi karena kepala kita penuh ketakutan. Ntar aku salah ngomong, ntar aku kelihatan bodoh, ntar dia mikir aku boring. Padahal, selama kita terlalu fokus sama diri sendiri, kita bakal selalu tegang. Coba balik mindsetnya. Gimana caranya bikin dia ngerasa nyaman ngobrol sama aku ya? Contoh, kita lagi ngobrol sama teman baru. Dia cerita, bagus banget bro, tadi aku habis nonton film. Nah, kalau kita fokusnya ke diri kita sendiri, pasti kita mikir, aduh, aku belum nonton film itu. Mau nanya apa ya? Ntar aku kelihatan nggak update. Tapi, kalau kita ganti fokus ke bikin dia nyaman, kita bisa spontan nanya, wah, seru nggak? Ceritain dong, aku jadi penasaran. Atau, wah,
Kamu emang suka nonton film ya? Biasanya kamu nonton di bioskop atau streaming? Sederhana, tapi bikin obrolan kita jalan. Jadi intinya, begitu kita berhenti mikirin aku harus ngomong apa dan mulai mikirin gimana bikin dia ngerasa nyambung, kita bakal lebih rileks. Dan dari situ, obrolan bisa ngalir dengan sendirinya. Teknik yang selanjutnya, kita bisa gunakan teknik kemas ulang pertanyaan. Kadang bukan lawan bicara yang susah diajak ngobrol, tapi pertanyaan kita yang terlalu mentok. Contoh, kalau kita tanya, kerja di mana? Itu terlalu kaku. Coba mulai sekarang ganti dengan, kesibukannya akhir-akhir ini apa aja sih? Atau, suka traveling? Tempat paling seru yang pernah kamu datengin di mana? Dengan pertanyaan terbuka seperti ini, kita kasih ruang buat mereka cerita lebih banyak. Dan di situ, benang obrolan makin banyak. Kemudian, cara nomor 2 dari belakang adalah latih ngeluarin cerita dari hal kecil. Ini penting banget. Kadang, cerita seru nggak selalu dari topik besar, cuman butuh radar peka. Misal, dia bilang, ribet banget bro, kemarin baru pindahan. Kita bisa respon, pindahan emang tuh ribet sih. Tapi, kamu pindah karena apa? Kerjaan atau gimana? Atau dia bilang, aku sekarang sih lagi magang. Kita bisa gali, magangnya di mana? Seru nggak? Banyak drama nggak tuh? Nah, skill ini bakal bikin kalian bisa ngobrol ngalir, meskipun bahasanya receh. Wah, nggak kerasa ya kita udah sampai ke teknik yang terakhir, yaitu teknik refleksi balik. Jangan cuma nanya terus, kasih sedikit cerita balik, tapi tipis-tipis aja. Contoh, kalau dia bilang, aku suka banget nulis. Kita bisa jawab, wah keren. Aku juga pernah sih nyobain nulis cerpen, tapi susah banget buat konsisten. Dan kalau nulis, aku tuh sering banget di tengah-tengah cerita buntu, kehabisan ide. Dari situ, obrolan berubah jadi 2 arah. Dia jadi ngerasa didengerin dan terhubung sama kita. Kalau dia mau, dia bisa ceritain lebih lanjut tentang cara-cara nulis yang belum kita ketahui. Dan lama-lama, makin seru obrolannya. Yang bikin orang nyaman ngobrol itu bukan seberapa banyak kita ngomong, tapi seberapa hadir kita dengerin. Jadi kalau kalian ngerasa nggak jago basa-basi, nggak harus berubah jadi orang cerewet. Cukup kuasai teknik-teknik obrolan tadi. Tarik benangnya, bikin dia nyaman, kasih pertanyaan yang membuat mereka bercerita, radar cerita, dan cerita tipis-tipis tentang kita. Dari 5 teknik tadi, mana yang udah kalian kuasai tapi masih sulit nerapinnya? Tulis di kolom komentar, nanti bakal aku bantu jawab satu-satu. Tulis juga biar jadi pengingat buat diri kalian sendiri. Kalau video ini ngebuka pikiran kalian, langsung klik like sekarang juga. Biar algoritma tahu kalau kalian butuh lebih banyak konten kayak gini. Share juga ke teman kalian yang butuh disadarkan, bukan cuma dihibur. Dan pastikan kalian subscribe, biar nggak ketinggalan video-video yang bantu kalian berkembang, mikir lebih dalam, dan jadi versi terbaik dari diri kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya.